Oke, silakan saudaraku Yong Official. Sehat Mikana? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saudaraku? Mikana, aku hanya ingin bertanya sama Mikana. Mikana, apakah sudah mulai kembali waras? Tuhan mati. Masa Mikana masih mau sih nyembah Tuhan yang pernah mati? Ya Tuhan, sungguh terlalu kamu, saudaraku. Saya tidak menyembah yang mati. Saya bukan pengikut orang metong yang tidak bisa bangkit. Saya pengikut Tuhan yang hidup. Tuhan saya itu hidup, bangkit dari kematian. Nah, saya tanya dulu sama kamu. Nama Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama nabimu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu pengikut Muhammad? Pengikut Muhammad. Oke, Muhammad sekarang beliau ada di mana? Apakah beliau sudah wafat? Wafat di alam barzah. Sudah wafat, sudah di alam barzah. Iya. Nah, ya itu dia, kamu pengikut manusia yang sudah wafat, saudaraku. Loh, kan udah jelas saya ini pengikut. Berarti ingat begini Mikana, Allah ke saya ini hambanya. Muhammad ke saya ini umatnya. Beda kan? Hamba dengan umat beda. Umat berarti kami merujuk kepada Muhammad. Hamba merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas kami sebagai umat Nabi Muhammad, aku tidak pernah membantah bahwasanya Muhammad pernah mati, betul, karena dia manusia. Pertanyaannya, pernah mati, jadi udah bangkit dia. Bukan, Muhammad Nabi itu mati. Oh, bukan pernah mati. Ya, tapi Muhammad kan belum bangkit. Kenapa? Tunggu, nanti ada namanya Yaumul Qiyam. Pada saat hari kiamat. Nanti kan, artinya kan belum bangkit toh. Belum, loh, tapi kan kami ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabimu enggak? Ada makam nabimu enggak? Ada. Di mana? Di Madinah. Makamnya ada di Madinah. Berarti kan orangnya sudah wafat. Betul. Kamu disebut umat nabimu. Artinya bang gini, kamu pengikut manusia yang sudah wafat. Betul. Kamu Aku nggak membantah itu. Manusia yang masih ada dalam makam. Oke, betul. Aku tidak membantah itu. Ya Pertanyaannya udah, itu gini. perbedaannya saya dengan kamu. Sedangkan saya bukan pengikut manusia yang sudah wafat, tidak bisa bangkit. Saya pengikut Tuhan Yesus Hamasiah. Dia berkuasa atas kematian. Dia pernah mati selama 3 hari 3 malam, tapi dia bangkit, bang. Dia bangkit. Iya, dia bangkit hidup selama-lamanya. Dia memang bang. Nah, kalau kamu, Mikana, dia memang bangkit. Saya tanya lagi, udah cukup, nggak usah diperpanjang lagi. Gini Mikana, kamu pengikut manusia yang sudah Mikana, wafat, dengar Mikana, yang belum bisa bangkit, nanti masih nunggu di hari kiamat untuk bangkit, tapi kan itu nanti, artinya belum bangkit. Nah, kalau saya pengikut Tuhan yang maha hidup, udah nggak usah diperpanjang lagi. Nah, pertanyaan saya, kamu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Betul. Nah, kalau kamu hanya mengakui siapa nama Tuhanmu, si A, ya, artinya hanya mengakui Tuhanmu saja dalam syahadatmu, nama nabimu nggak diikut sertakan, sah nggak syahadatmu, sah nggak imanmu kepada Islam? Loh, saya yang mengenalkan Allah kepada saya adalah Muhammad. Ya berarti harus Muhammad. Loh, kalau kita tidak mengikuti dari Muhammad itu nggak sah. Oh ya, artinya kalau nabimu tidak disertakan di dalam syahadat, artinya nggak sah imanmu. Loh, ya iyalah, karena kan Muhammad membawa syariat. Dia adalah nabi terakhir yang Allah turunkan sebagai apa? Penyempurna agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islami dina. Pada hari ini telah ku selesaikan nikmatku dan kusempurnakan agamamu, yaitu apa? Islam. Udah jelas loh Mikana. Maksudku gini loh Mikana. Kamu kenapa kamu bilang pengikut? Enggak, kamu kenapa kamu apple to apple kan Muhammad dengan Tuhanmu? Kamu salah. Muhammad itu adalah manusia. Sementara kamu apple to apple kan dengan Yesusmu. Makanya kan aku bilang. No, bukan saya apple to apple kan. Bukan membandingkan Tuhan Yesus Masiah dengan nabimu, no. Artinya ini perbedaan kamu dengan saya. Kamu pengikut manusia yang sudah wafat. Iya, kamu pengikut manusia enggak? Kamu pengikut manusia enggak? Bukan. Antikristus. Antikristus. Dengar.
Yang mengatakan anak Maria bukan manusia, dia antikristus. Nah, di mana ada tertulis seperti itu, saudaraku? Oke, tunggu ya, ini aku cari dulu. Tapi memang itu dia, karena jelas Yesus itu manusia. Edi saja bilang Yesus itu manusia. Kenapa kamu sendiri mengatakan Yesus Ya tidak ampun, di manusia? mana datanya Yesua HaMasiah? Kalau tidak percaya dia manusia, itu Oke, disebut. bentar. Ah, ya silakan. Oke, lanjut. Ini aku cari Loh. data dulu. Terus nanti kamu jawab, kamu bilang nabimu nabi terakhir. Artinya ada sebelumnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah, betul ya? Diutus oleh Tuhanmu, betul ya? Maksudnya gimana? Kan kamu bilang Muhammad nabi terakhir. Iya, betul. Ah, kalau nabi terakhir artinya ada nabi-nabi sebelum nabimu, betul nggak? Betul lah. Ah, siapa saja mereka? Mulai dari Adam sampai Isa, baru Muhammad SAW. Adam. Loh, Adam, Idris, Nuh, Soleh, masa panjang kali loh ku sampaikan. Isa, akhirnya terakhir Nabi Muhammad SAW. Nomor 24 berapa saja itu. nabi-nabi? Oh, nomor 24. Yang kami diperkenalkan itu 25. Terakhir adalah Nabi 25. Muhammad SAW. Bentar. Ya, silakan. Artinya gini, karena aku Silakan. Tunjukkan dulu yang tentang di mana kalau dalam kitab suci ini dikatakan kalau kamu nggak percaya Yesus HaMasiah adalah manusia, kamu disebut anti HaMasiah. iya. Nah, di mana? Saya tunggu. Terima kasih Pian Oke. Seko, terima kasih teman-teman semua. Antikristus itu adalah orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus dan menolak bahwa Yesus datang sebagai manusia. Coba baca caption, nama Tuhan saya di sini siapa? Yahweh Yeshua. Saya bukan SSY. Dan nama Tuhan adalah Yahweh Yeshua. Nah, di mana ada di dalam kitab suci ini dikatakan kalau kamu nggak percaya Yeshua, Yahweh Yeshua itu manusia, kamu disebut anti HaMasiah. Di mana tertulis saudara? Enggak, sekarang aku tanya gini. Sekarang gini Mikana. Nggak ada Yesus itu manusia atau tidak? Nama Tuhan saya di caption siapa? Yes, Saya sudah bikin oke caption gini. agar kamu jangan lagi memanggil nama organisasi. Apakah Yesua HaMasiah tadi itu manusia atau tidak? Loh, 1 Timotius 6 ayat 16. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Iya, pertanyaannya Yesus yang kau sembah. Enggak. Sekarang Yesua yang kamu sembah sekarang itu anak Maria bukan? Bukan. 1 Timotius 6 ayat 16. Kamu lucu ya. Kamu enggak. Gini. Yesua HaMasiah anak Maria bukan? Yesua HaMasiah anak Maria bukan? Loh, Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bejayu si Mikana ini. Kamu beda dari yang beda ini. Jelas Kan kitab Yesua suci berkata 1 Timotius 6 ayat 16. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan tidak ada dalam katakan di situ kalau kamu nggak percaya Yesus HaMasiah adalah manusia, kamu itu anti HaMasiah. Nggak ada toh. Artinya kamu hanya memfitnah. Oke, sudah clear. Saya sudah tunjukkan data ya. Ini saya tunjukkan datanya. Oke, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mikana, Ya, kamu 1 telak Timotius kali 6 ayat Mikana. 16. Kamu tidak mengakui bahasanya Yesus yang kamu sembah adalah anak Maria. Itu udah kamu udah telak kali. Udah dengar dulu ini dengar dulu. Dengar dulu. Ini saya tunjukkan data ya. Oke. Supaya engkau memelihara perintah ini tanpa noda, tanpa celah sampai penampakan Tuhan kita Yeshua HaMasiah, yang pada waktunya sendiri dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati dan satu-satunya Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Nah, kalau Yeshua HaMasiah sudah dikatakan dia adalah Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, tentu dia bukan manusia. Terus di Kolose 1 ayat 15 sampai 16 sampai 20 ya. Di situ jelas poinnya adalah Yeshua HaMasiah adalah sang pencipta segala sesuatu
Dia sendiri ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Itu bukan manusia, karena apa? Dia Tuhan sang pencipta. Oke, saudaraku, sudah jelas ya, saya sudah tunjukkan data, sudah clear di situ. Nah, sekarang tunjukkan datanya. Mikana, kamu beda sendiri, Mikana. Setiap orang Kristen pun mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100. Kamu kok beda sendiri, Mikana? Hei, Bang Yung, saya mengimani apa yang tertulis, bukan merujuk kepada doktrin dunia. Iya, saya maksudku gini, berarti kamu tidak mengakui keberadaan Isa, Yesus Hamasiah itu. Lagi. Enggak, tunggu dulu. Kamu tidak mengakui Yesus Hamasiah dilahirkan oleh anak Maria. Kamu tidak mengakui itu. Loh, perawan Miriam itu adalah wadah kedatangan sang Mesias. Karena apa? Elohim itu sendiri yang datang ke dunia berinkarne melalui perawan Miriam, sehingga perawan Miriam itu mengandung itu dari Roh Kudus. Bukan sel telurnya dibuahi Roh Kudus, bukan sel telurnya dibuahi sel sperma, no. Tetapi rahimnya hanya alat saja untuk wadah kedatangan sang Mesias. Makanya kalau kita baca di original teksnya atau di terjemahan Yunani, nggak pernah Tuhan Yesus Hamasiah memanggil kepada perawan Miriam ibu, tetapi hai wanita, hai perempuan. Durhaka berarti, durhaka. Itu. Hei, mulutmu, jangan kamu itu terlalu mamanya dibilang wanita. Durhaka enggak? Nah, udah sabar saudaraku, kita harus sabar kepada orang-orang yang tidak mampu mencerna. Mikana, Mikana, dengar dulu. IQ-nya sampai di situ saja. Enggak, Mikana, sel telur. Saya Mikana, enggak dengar. Ini aku closing aja, enggak apa-apa. Udah, jangan closing. Belum saya tanya lagi. Sebutkan tadi nabi-nabi siapa saja dulu, Mikana. diutus oleh Tuhan. Jangan kamu lari dari pertanyaan saya. Jangan lari dulu, Mikana. Mikana dengar. Enggak, aku tadi cerita sel telur tadi itu ikut enggak kan tadi kan tidak dibuai oleh sperma. Tapi dia kan kena ke sel telur kan? Sel telur ini tadi jadi sel telur enggak berguna. Hanya wadah, kamu bilang. Iya, rahimnya hanya wadah saja. Makanya tidak masuk sel telur sendiri. Kamu bilang tadi sel telur tadi tidak dibuahi sperma. Berarti kan sel telur juga tidak dibuahi Roh Kudus, bukan juga dibuahi Roh Kudus. Tetapi Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam rahim perawan Miriam dalam rupa seperti kita manusia. Enggak, sel telurnya enggak. Sel telur si Maria enggak. Iya, enggak. Bukankah selama hari ini orang Kristen mengatakan itu tidak dari sperma laki-laki, tapi tetap ada di sel telur perempuan. Artinya ada kodrat manusia di situ. Di mana datanya? Loh, tapi kamu bilang dibuahi oleh Roh Kudus. Pakai dalil. Loh, nggak ada saya bilang seperti itu. Makanya pasang kuping, pasang telinga. Sekarang pertanyaannya, walaupun seorang Bunda Maria itu katakan seperti itu. Aduh. Dengar dulu, dengar jelas-jelas ya. Bisa sel telurnya enggak? Gimana ceritanya orang hamil enggak? Ya makanya dengar dulu, dengar. Saya tidak pernah katakan sel telurnya dibuahi Roh Kudus. Sel telurnya dibuahi sel sperma. Oke, jadi apa? Jadi apa? Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri yang hadir dalam hari ke dunia melalui perawan Miriam. Jadi rahimnya itu hanya sebagai wadah saja untuk kedatangan sang Mesias. Nah, saya sudah jawab. Nah, sekarang begini. Kamu bilang nabimu nabi terakhir. Artinya ada lagi nabi-nabi yang lain yang pernah diutus oleh Tuhanmu. Termasuk Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya. Oke, betulkah? Betul ya? Itu menurut imanmu? Iya. Kalau betul Tuhan yang kamu imani itu ada nyata dan berkuasa, tolong tunjukkan satu saja nabi dari Daud, Sulaiman, Musa, Yahya, Zakaria, Harun, Yunus pernah menulis kitab atau mengakui diutus oleh Tuhanmu. Kalau betul Tuhanmu itu ada nyata dan berkuasa sehingga kau mengatakan nabi terakhir. Silakan pakai data, pakai dalil. Begini Mikana, bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah jelas
hikayah mulai dari Adam, Idris, Nuh sampai dengan Isa yang yang kami imani, Isa sampai di Muhammad itu sudah tertulis di Al-Qur'an. Yang maksud kamu ini di kitab terdahulunya atau di Al-Qur'annya? Al-Quran itu yang nulis Musa. Al-Quran itu yang nulis Daud. Loh, Al-Quran itu kan? enggak, Al-Quran itu wahyu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad. Kenapa bisa? Iya. Ya, yang kamu tanya ini apa? Maksudnya kamu minta legalisasi apa ini gitu loh. Oke, gini kan. Kalau Quranmu itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan sumbernya dari nabimu. Betul nggak? Walaupun kalian imani itu firman Tuhanmu lah melalui beliau. Memang firman gitu kan? Tuhan, betul, betul. Ada nih khusus juga kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Musa, Daud, Yahya, Zakaria. Mereka juga pernah nih, entah dia yang nulis entah sahabat-sahabatnya suruh tulis, tapi mereka mengakui, memperkenalkan sesembahanmu. Itu namamu, terserah, aku nggak mau lagi sebut itu ya, nggak mau lagi. Nama Tuhanmu, tersiapalah nama Tuhanmu itu. Ada nggak diakui sama nabi-nabi Musa, sama Musa ada? Enggak, pertanyaanmu tuh beda, kan udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bosku. Dengar dulu, setiap kaum itu bahasanya berbeda-beda, bos. Iya, mau bahasanya jadi kalau berbeda. seandainya Musa, kamu Sulaiman itu kan berbahasa Ibrani. Kalau nabimu kan berbahasa Arab. Itu tadi. Ada nggak di dalam bahasa Ibrani, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Yahya orang Israel itu pernah memperkenalkan dan nama Allah, gitu maksudnya? Nama sesembahan Tuhanmu ya? Enggak, itu dengar ya, pertanyaanmu ya, bukan seperti itu. Bahkan kalau saya kamu tanya di perjanjian lama, ada nggak nama Yesus kamu itu, kan nggak ada. Di perjanjian lama, nggak bisa nunjukin data ya kalau nabi-nabi kamu imani dari Israel, yaitu Musa, Zakaria, Yahya, ya kamu nggak akan mungkin bisa dapatkan, apalagi di nama Tuhanmu. Tidak pernah mereka sembah Tuhanmu. Diturunkan di dalam bahasa Arab Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada di Injil segala macam menyebutkan nama Allah, itu kan kamu nggak akan dapat. Iya. Kan kamu minta legalisasinya kan? Sesembahanmu nama siapa? Namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhanmu itu kalau di Israel tetap sama nggak namanya? Pada saat Nabi Musa itu sesuai dengan bahasa dia. Enggak, sama nggak namanya? Sama nggak namanya? Tetap sama nggak? Si A itu sesuai dengan bahasa waktu dia diturunkan. Iya, itu nama Tuhanmu itu nama diri atau boleh diganti nggak namanya? Loh, di bangsa Arab, di Al-Quran, nama sesembahan kami namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di kitab lain sebelum-sebelumnya itu disesuaikan dengan bahasa pada saat itu. Begitu loh, Mikana. Iya, artinya mau pada saat itu kan masa lampau, masa yang datang, bisa nggak nama Tuhanmu itu diganti jadi nama yang lain? Karena pertanyaanmu itu tidak logis, karena udah jelas. Loh, itu sungguh sangat-sangat logis. Bisa nggak nama logis, Tuhanmu tidak itu logis. diganti-ganti ketika dalam bahasa Ibrani diganti jadi nama yang lain? Sekarang gini aja loh, Mikana. Kamu jawab saja dulu, Elohim aja menjadi Yesus. Namanya. Bukan masuk pertanyaan namanya diganti, Mikana. Karena di dalam Al-Quran nama Tuhan umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nabi-nabi terdahulu itu disesuaikan. Bisa nggak namanya diganti? Jangan disesuaikan. Oke, tunjukkan datanya. Lah. Dari nabi-nabi tersebut mengatakan, oh namanya di sini, nanti namanya menjadi ini kalau di Arab. Oke, silakan tunjukkan datanya kalau betul apa perkataanmu. Kalau betul kamu berpikir logis dan masuk akal. Mikana, Mikana, kalau kamu bertanya itu, dengar. Kalau kamu bertanya itu, kamu nggak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad itu lahir di Jazirah Arab, maka seluruh bahasanya nama Tuhannya itu bahasa Arab. Nabi-nabi sebelumnya sekarang gini Musa, aja lah, Zakaria, Yahya, Daud dengar, itu pernah sembah sesembahanmu atau Mikana, sesembahanmu.
Coba kamu baca di KBBI, kan kamu selalu bilang Allah itu adalah nama Tuhan dari negeri Mekah, kan? Betul enggak? Kamu sering ngomong kayak gitu. Dari situ saja kamu sudah lihat, ngapain kamu pelebar pertanyaannya ke zaman ke zaman Bani Israel. Siapa nama Tuhannya? Allah enggak. Kamu itu enggak apple to apple. Pertanyaan kamu itu enggak logis. Kamu bertanya Makanya kamu enggak nyambung. Karena Oke, memang gini. kamu hanya klaim Musa, dengar. Daud, Zakaria, Yahya itu nabimu. Aku sudah tapi kasih mereka jawaban. tidak pernah Aku sembah sudah kasih sesembahanmu. jawaban, Mikana. Karena pertanyaanmu tidak terlalu krusial, Mikana. Pertanyaan yang Loh, itu krusial sangat adalah krusial. Kalau tidak betul krusial. Tuhanmu itu ada, kamu kan mengimani, dengar dulu nih. Justru ini sangat krusial dan sangat penting. Karena kamu mengimani banyak nabi-nabi dari Israel. Nah, kalau betul mereka itu sembah sesembahanmu, ada nggak data dari mereka pernah sembah sesembahanmu? Ada. Dari pengakuan mereka sendiri, entah mereka suruh orang lain tulis, ada. Dengar dulu, Mikana. Karena Kamu pertanyaan kamu itu tidak logis. Betul, Mikana. Juga, wah, ini sangat logis sekali, sangat dengar, masuk andai akal. kamu bertanya Karena kepada kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi ada nggak satu saja nabi tersebut pernah sembah sesembahanmu, sesembahan penduduk negeri Mekah ila bahasa Arab? Hah? Begini, Mikana. Lah, jawab, nggak usah kamu. Sekarang mengalihkan gini, kemana-mana. Mikana. Gini, aku kan udah jawab tadi bahwasanya Loh, mana setiap datanya? nabi, Mana datanya kalau setiap betul? rasul. Loh, Hah? tunggu. Mana datanya dari Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Daud? Mereka itu sembah sesembahanmu penduduk negeri Mekah ila bahasa Arab. Hah? Cari kami di mana? Silakan tunjukkan datanya, aku tunggu. Tenang dulu. Oke, aku lagi cari data. Coba aku tanya dulu, Mikana. Ini logikamu aja, Mikana. Udah, cari Tuhan dulu. mati, kamu masih percaya? Cari Tuhan dulu pernah datanya. mati? Udah cari dulu datanya, cari. Iya, Tuhan saya tenang. mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Oke, silakan cari datanya. Pakai data, jangan pakai asumsi. Pakai data dong. Saya akan tunjukkan pengakuan Nabi Musa, Raja Daud, Raja Salomo, Nabi Yunus. Mereka itu sembah Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Saya tunjukkan datanya. Dan sudah berfirman, Yahweh itu berfirman. Di Keluaran 3:15, Yahweh namanya, itulah namanya untuk selama-lamanya. Jadi nama Yahweh itu tidak akan pernah berubah jadi sesembahan penduduk negeri Mekah. Paham kamu? Oke, silakan tunjukkan datanya, saudara. Oke, udah lihat di surat Ibrahim ayat 4. Di surat Ibrahim ayat 4, 14, 4. Surah Ibrahim Kami itu tidak tulisan Nabi mengutus. Musa. Dengar dulu. Oh, Ini ya aku udah. ceritakan dalilnya di Al-Quran. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat menjelaskan kepada mereka dengan jelas. Sudah di situ udah jelas, Mikana. Kalau kamu bertanya, apakah pada saat Nabi Musa di Bani Israel, apakah Tuhannya namanya Allah? Kamu nggak akan dapat itu, Mikana. Kamu pertanyaan kamu itu enggak apple to apple, enggak kelas. Sekarang yang kelas itu gini loh, Mikana. Tuhan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah gini ya, kalau siapa mati? Yesus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami bilang, walaupun matinya kamu bilang cuma 3 hari dan hidup lagi, walaupun 3 hari, bagaimana Bima Sakti alam ini 3 hari Tuhan mati? Apa enggak meledak ini bumi? Apakah Mars dan Jupiter Udah belum, gak usah kamu terlalu banyak memframing. Gini ya. Apa? Di mana datanya ada nabi satu saja dari Israel yang kalian imani sebagai nabi kalian? Musa, Yahya, Zakaria, Daud, Sulaiman, Yakub. Itu pernah sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab yang kalian sembah juga. Hah, di mana datanya? Kalau betul Mikana itu nabi kalian. Mikana itu nggak akan mungkin kamu dapatkan jawabannya sesuai dengan keinginanmu. Tapi udah aku ingatkan sama kamu, Mikana. Karena gini, dengar dulu. Kamu kan mengimani banyak nabi tuh. Ada sampai 25 nabi dan kamu mengakui Muhammad nabi terakhir. Kan itu imanmu, silakan ya kan. Cuma ketika kamu mengimani banyak nabi dari Israel, ada Musa lah, Zakaria, Yahya, Yunus, Yakub. Kamu bilang dengar ya, itu diutus Mikana. oleh sesembahanmu. Dengar dulu. Mikana. Ya dengar dulu ya Tuhan. Intinya, Ya, Mikana. kalau betul imanmu itu logis dan masuk akal, mana datanya nabi-nabi dari Israel yang kalian imani sebagai nabi kalian pernah mengakui menyembah sesembahan ilah penduduk negeri Mekah bangsa Arab yang kamu sembah juga? Hah? Oke, Di mana datanya? dengar, Silakan Mikana. tunjukkan data. Oke, dalam surat Ibrahim, wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumihi
liyubayyina lahum fayudhillullah may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal azizul hakim. Kami tidak dengar dulu. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Dengar Mikana, kan aku bilang tadi, Nabi Musa diutus ke Bani Israel, berarti dia pakai bahasa Bani Israel. Gitu loh Mikana. Kalau kamu mengharapkan apakah Musa memperkenalkan Allah ke Bani Israel, itu nggak akan kamu dapatkan di Alkitab, Nah artinya imanmu nggak logis, nggak masuk akal. Kamu mengimani banyak yang nabi nggak dari masuk Israel, akal tapi mereka itu tidak pernah adalah sesembah kamu sembah menyembah penduduk Tuhan negeri yang Mekah pernah ialah bangsa Arab. mati. Tuhan saya hidup bangkit lagi, itu yang disembah Nabi Musa. Dengar dulu ya, saya tunjukkan data, jangan dipotong dulu. Artinya nggak ada data satupun orang Israel, nabi-nabi dari Israel yang kamu imani juga sebagai nabimu, mereka itu sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab yang kamu sembah ya. Oke, jadi begini saudaraku, inilah firman Tuhan kepada Nabi Musa di Keluaran 3:15. Ketika Nabi Musa bertanya siapa namanya, di ayat 13. Di ayat 15 Bapa atau Tuhan berfirman, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi Yahweh itulah namanya untuk selama-lamanya yang disembah Nabi Musa. Tepuk tangan dulu. Jangan dipotong ya. Kemudian kamu juga mengimani Yahya, yaitu Yesaya sebagai nabimu. Sementara Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya. Ini tulisan Nabi Yesaya. Yang tadi Keluaran 3:15 itu tulisan Nabi Musa. Pengakuan Nabi Musa itu sendiri. Dia mendengar firman dari Tuhan Yahweh. Nah, ini juga tulisan Nabi Yesaya. Yesaya 42:8. Nabi Yesaya menuliskan firman Tuhan. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Nah, ini tulisan Nabi Yahya, Yesaya yang kalian imani sebagai nabi kalian. Dia itu nyembah Yahweh, bukan sembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab. Kemudian ini tulisan Raja Daud, ya, Raja Daud yang kalian imani sebagai nabi kalian. Mazmur 96 ayat 5. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas semua ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Jadi nggak mungkin Raja Daud yang kalian imani sebagai nabi kalian itu sembah sesembahan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang juga kalian sembah. Lalu di mana masuk akalnya imanmu saudaraku? Kamu mengimani Daud, Yahya, Musa dan lain sebagainya itu nabi kalian dan diutus Tuhan kalian. Tapi ternyata mereka menulis dalam kitab mereka masing-masing. Mereka menulis dan mengakui mereka sembah Yahweh. Mereka itu diutus oleh Yahweh. Bahkan mereka menulis bahwa semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Jadi nggak mungkin nabi-nabi dari Israel yang kalian imani sebagai nabi kalian pernah menyembah sesembahan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang juga kamu sembah. Oke, sudah jelas. Kalau Tuhan saya itu Yahweh, itu pernah mati dan bangkit, itu buktinya dia Tuhan yang berkuasa atas kematian. Jadi saya menyembah Tuhan yang berkuasa atas kematian, bukan Tuhan yang tidak berkuasa, tapi berkuasa atas segala sesuatu, saudaraku. Itulah dahsyatnya Tuhan yang saya sembah. Dan saya bukan pengikut manusia yang metong. Paham kamu? Oke, Mikana, udah penjelasan kamu udah panjang kali, ya kan? Tapi apapun ceritanya yang kamu minta tadi, itulah tadi ku sampaikan, bahwasanya setiap rasul, setiap nabi yang diutus itu disesuaikan dengan bahasanya. Kalau kamu mau cari dengan permintaanmu, aku yakin siapapun tidak akan bisa. Tetapi dalam surat Al-A'raf dikatakan di sini ya, contoh, wa qalu Musa ya Firaun inni rasulan min rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Firaun, sesungguhnya aku adalah seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Apapun ceritanya, semua dari ceritakan. Baik Musa itu ada di Al-Quran. Tapi gini loh Mikana, kamu nggak mengakui Yesus itu manusia. Enggak, ini Dilaja.
apakah betul sel telur Musa itu sel sembah telur Maryam Yahweh. itu tidak Udah, bercampur? diam dulu. Musa itu sembah Yahweh. Dan jelas-jelas tadi dalam tulisannya Keluaran 3:15. Dia itu diutus oleh Yahweh. Makanya Yahweh itu nama Tuhan untuk selama-lamanya. Lihat tuh di caption saya. Karena nama Tuhan itu Yahweh Yeshua. Itu satu nama. Apa yang cek sambung? Dan Yahweh itu sendirilah yang pernah datang ke dunia yang namanya Yeshua. Yohanan 1:1-14. Iya, Mikana, tapi gini Ya. Mikana, aku Oke tanya. lah, jadi saudaraku lebih bagus lagi kamu pelajari iman. Mikana, Kenapa? Tidak ada kamu satu yakin pun Tuhan nabi enggak? dari Ya, Israel itu Mikana, sembah aku mau tanya. ilah bangsa Mikana, Arab. kamu yakin Tuhanmu pernah mati? Yakin? Lah, dia mati dan bangkit. Enggak, tapi walaupun Dia enggak, mati dan bangkit. kamu Dia imani mati dia dan bangkit, tapi pernah Loh. mati. Bukan saya hanya mengimani, tapi fakta dia itu bangkit dari kematian. Itulah buktinya Tuhan saya berkuasa atas kematian. Dan saya tanya sama kamu, Berapa Tuhanmu hari? berkuasa Berapa nggak hari atas matinya? kematian? Matinya Jawab berapa dulu, hari? Tuhanmu berkuasa nggak atas kematian? Lah, nggak bisa jawab. Enggak. Matinya berapa hari? Enggak, matinya berapa hari? Tuhanmu berkuasa nggak atas kematian? Tuhan Yesus masih mati 3 Berkuasa hari 3 dong. malam, Dia tapi Hayul kekuasaannya Qayyum. tetap. Dia Hayul Qayyum. Udah. Oke, kalau Tuhanmu berkuasa atas Sekarang gini, kematian, dengar ada dulu. nggak Berapa hari buktinya Tuhanmu bahwa mati? Tuhanmu pernah mati dan bangkit. Enggak, tunggu dulu. Kan kamu bilang Tuhanmu pernah mati Ya, berapa Tuhan. hari? Enggak, Tuhanmu pernah mati berapa hari? Coba, kutanya dulu. Yesus Hamasiah tubuhnya mengalami kematian 3 hari 3 malam. Dan Enggak, ini sebentar tubuhnya lagi manusia tanggal enggak? 14 Nisan, Tubuhnya manusia. tubuh Tuhan. Tuhan punya tubuh. 1 Korintus 11 Innalillahi wa ayat inna ilaihi 26. raji'un. Sekarang Ya karena Tuhan kami nyata. Loh, Tuhanmu ada nggak? Tuhanmu ada nggak? hah? Tuhan kami itu Laisa menyatakan kamisli diri. syai'un. Laisa kamisli syai'un. Dia tidak akan pernah dan tidak akan mungkin sama dengan yang diciptakannya. Ya kalau begitu dia eksistensinya apa? Wujudnya apa? Hah? Wujudnya apa kalau begitu? Tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami hayalkan, kami hanya melihat Ya, yang lalu kalau begitu diciptakan oleh tidak Allah bisa Subhanahu wa dipikirkan, taala. tidak bisa dihayalkan, tidak bisa terlihat. Lah, nggak bisa kita Itu hayalkan deskripsi orang dari gimana? tidak ada. Bisa jadi syirik kita, Bos. Kita bisa Ya bisa udah, jadi syirik. makanya kalau Tuhanmu itu ada, eksistensinya apa? Loh, ini alam semesta. Hah? Alam semesta, Alam diri semesta? kita ini, diri kita ini. Kok diri kita yang menciptakan alam semesta dan diri kita ini adalah Yahweh Yesus Hamasiah? Ya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya gini loh kalau betul Mikana. Tuhanmu yang sembah Sekarang gini manusia, Mikana, kamu yakin Tuhan bagaimana cara pencipta dia langit dan menciptakan bumi nafas dari dalam manusia? diri manusia? Hah? Enggak, sekarang gini. Kalau kamu betul yakin? Tuhanmu yang ciptakan manusia, bagaimana cara Tuhanmu menciptakan manusia sehingga kita bernapas lewat hidup? Loh, kan udah jelas. Nah, nggak bisa Kun jawab. fayakun. Kalau Loh, begitu Tuhanmu eksistensinya kun apa? fayakun. Hah? Allah itu Semua tidak nggak perlu bisa. Ya kun Tuhan. fayakun. Apa yang diinginkan maka Apa itu terjadilah. kun fayakun? Apa itu? Loh, kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Loh, buktinya dari mana? Lah, kok buktinya dari mana? Itu di dalam surat Yasin. Loh, dia maha tinggi, dia maha pencipta. Jadi jangan kamu batasi Maha kekuasaan pencipta. Allah Subhanahu wa Itu siapa taala. yang bilang? Siapa Sekarang yang bilang sama pertanyaannya kamu? gini. Sekarang Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau Loh, dia dalam pencipta? surat Yasin. Ya, siapa yang bilang? Kok siapa yang bilang? Ya kitab kami Al-Qur'an, di Al-Qur'an. Iya, Quranmu itu siapa yang nulis? Sehingga engkau pegang Quran. Kok siapa yang nulis? Itu wahyu Kan ada Allah. Quran. Oh, langsung ke debu dari itu gitu, dari langit. Wahyu Allah diturunkan dari Rohul Kudus alias Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh, Ya, Mikana. artinya, Sekarang gini loh, siapa yang Mikana. nulis itu? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Nabimu menulis. Kok bisa menulis? Ya dihafal. Lah, Dihafal. Oh, dihafal. Udah, Kok dihafal? dihafal terus? baru nanti dituliskan. Ya, siapa Di yang mana? nulis? Siapa yang nulis? Kok siapa yang nulis? Gitu banyak sahabat-sahabatnya. Sekarang Iya. pertanyaannya kitab Siapa kamu pun begitu. siapa yang Oke. nulis? Loh, ada perintahnya jangan- nggak suruh tulis? Kamu jangan Ada menye-menye, perintahnya. Mikana. Sekarang gini loh, Ada Mikana. perintahnya kalau betul itu firman Tuhan. Ada nggak Mikana, perintahnya suruh tulis sehingga kau pegang Quran? Mikana. Hah? Sekarang gini, Jawab. kamu yakin Tuhanmu Jangan nyanyi. mati?
Jawab, kenapa? Mikana, kamu memegang yakin kitab Tuhanmu mati, Quran, Mikana? ada nggak perintah Mikana Tuhanmu sekarang. tulis itu? Mikana, Tuhanmu mati. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Enggak, sekarang gini Mikana. Di mana ada perintah Tuhanmu untuk menulis Mikana, itu pertanyaanku sehingga kau pegang gampang kok lo Mikana. Di mana ada perintahnya untuk suruh tulis sehingga Mikana, kau pegang kitab? aku hanya bertanya dengan baik ya kan. Mikana, kamu Di yakin? mana ada perintahnya untuk suruh tulis itu sehingga kau pegang kitab? Nggak bisa Mikana. jawab. Oke, eksistensi Tuhanmu apa? Mikana, Nggak kamu bisa yakin jawab. Tuhanmu pernah Sekarang mati? Tuhanmu ada di mana? Mikana, Mikana, Bisa jawab nggak? Pertanyaan Mikana. satu pun nggak bisa Oh jawab. Mikana, Gimana enggak, ini? kamu yakin nggak Tuhanmu pernah mati Mikana? Yang ofisial, Tuhanmu berkuasa atas kematian. Loh, udah aku bilang Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi dan seluruhnya yang Ada Dia yang buktinya? ciptakan. Loh, Ada buktinya nggak? kok ada buktinya ya dirimu? Siapa yang pernah dirimu. melihat ke Makos? Loh, justru saya sangat percaya alam semesta ini ciptaan Yahweh Yesus HaMashiach yang disaksikan para nabi dan para rasul. Yang diberitakan para nabi dan para rasul. Di mana? Disaksikan. Tunggu Iya, dulu. diberi penglihatan. Kalau disaksikan, Diberi enggak. penglihatan. Oh, diberi penglihatan. Diberi penglihatan, Kok makin iya. menyala ini. Lah, Makin ya menyala. menyala Tuhanku. Haleluya, menyala Enggak. Tuhanku. Sampai rasul-rasul pun menyaksikan. Udah bersalahan kamu bicara. Sampai rasul. Wow, kamu kan? menyala Tuhanku yang maha dahsyat. Nah, kalau Makin- Tuhanmu redup. Makin disaksikan sama rasul-rasulnya. Ya itu dia, makanya siapa lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang bersaksi Oke lah. atau mengakui Oke lah. bahwa sesembahanmu itu yang menciptakan alam semesta. Menyala Siapa? semakin menyala ya. Oke, Ya, gini aja siapa? Mikana. Coba sebutkan. Oke, gini Sebutkan Mikana. satu saja lagi. Intinya Ada Mikana, nabi aku yang tadi hanya mengakui. mengejar. Ya dengar dulu, Tuan dengar dia. dulu. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur kemana-mana. Mikana, gini Mikana. Di mana aku, ada apaku data, ini ada udah mau saja habis. nabi. Itulah nggak bisa Udahlah, jawab ya. Mikana. Sudah kabur. Yang Oke, official Mikana, kabur. aku bukan mau kabur Mikana, tetapi kayaknya kamu tidak Jawab bisa dulu menjawab pertanyaan saya, Tuhan yang kamu official. mati nggak? Berapa Yang hari Tuhanmu official. mati? Kamu yakin nggak Tuhanmu Yang mati? official. Enggak. Di mana Tuhanmu ada pernah mati nggak? datanya, ada lagi nabi Baik. yang bersaksi dan Bayi mengakui tabung, bahwa dengar sesembahanmu dulu. itu. Bayi tabung tadi. Jangan kamu mulutnya seperti orang yang tidak punya pengetahuan. Jawab pertanyaan saya, kalau betul Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini, ada berapa nabi yang bersaksi atau mengkonfirmasi? Hah? Karena nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan. Siapa? Jawab. Selain nabimu, siapa yang pernah mengakui? Hah? Kamu kan mengimani banyak nabi, ada 25 nabi, ada mereka. Ada dari Israel, Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Yakub, semua nabimu itu. Ada nggak mereka Udah, mengakui pernah Bosku udah dijelaskan sembah tadi gila bangsa Arab? bahwasanya Atau setiap pernah nabi gila dan bangsa rasul Arab itu, menciptakan? ya kan? Jawab, Ah, Bang, bukan kamu itu. Tadi udah Pergi jelas kemana-mana. tadi bahwasanya setiap rasul dan nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya agar dipermudah. Kamu nggak percaya. Iya, lalu di mana Nah, ada jadi kamu mau datanya mengejar sampai nabi-nabi? kemana lagi gitu loh Mikana. Iya, Cuman di aku kan mana hanya ada menanya, pengakuan Tuhanmu nabi-nabi kamu dari akui Israel? tadi pernah mati. Ya kan? Tuhanmu kamu akui tadi udah pernah mati berapa hari? Mati dan bangkit. Enggak berapa Mati hari? dan bangkit hidup selama-lamanya. Enggak, Oke, jawab berapa dulu hari yang official. matinya? Yang official Enggak, jawab matinya dulu. berapa hari Jawab Mikana? dulu. 3 hari 3 malam bangkit dia hari 3 hari 3 malam terus langit dan bumi. Dia bangkit pada hari ketiga. Iya, pada hari ketiga selama 3 hari mati. Siapa yang menjaga gigimu nggak panjang Mikana? Dia Siapa yang sendiri menjaga juga. bulu Dia hidungmu sendiri nggak semua. panjang? Hah? Dia semua, dia. Loh, tapi mati. Loh, kemahakuasaannya tidak pernah mati, tubuhnya Loh, saja tapi yang kamu mati. bilang Tuhanmu Oke, mati gini, saya tadi, sudah kasih Mikana. tahu. Sekarang ini, Mikana, tolong tunjukkan coba tengok di data. KBBI. Udah, diam dulu ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Enggak, Mikana. betul Enggak, kalau sesembahanmu mati. itu ada dan berkuasa, Mikana, sekarang gini. Kalau Pernah mati nggak tadi, Tuhanmu maknanya itu apa? Coba tengok di KBBI. berkuasa atas kematian. Enggak, kalau Pernah mati nggak tadi. Tuhanmu berkuasa atas kematian? Kamu bisa jawab Enggak nggak? bisa dia jawab. Enggak bisa Tuhanmu dia jawab. pernah berkuasa atas kematian nggak? Enggak. Dia nggak bisa jawab. Jawab Kamu dulu, nggak bisa. Tuhanmu Kamu berkuasa nggak atas bisa kematian jawab. tidak? Pada Jawab saat dulu, Tuhanmu Tuhanmu mati berkuasa selama atas 3 kematian hari. nggak? Pada saat mati 3 hari. Diam dulu. Tuhanmu berkuasa atas kematian tidak? Jawab. Pada saat mati Iya, 3 hari, ya kan?
siapa yang mengatur Bima Sakti? Oh Mikana, kalau kamu naik kamu ke angkasa sana, ini luas Mikana, langit dan bumi ini luas Mikana. Gimana Mikana kalau Tuhan itu mati Udah 3 belum? hari? Udah. Kan saya sudah jawab. Tubuh Tuhan Yesus HaMashiach yang mengalami kematian kemahakuasanya tidak pernah mati. Kenapa? Ketika dia ada di dunia, dia juga ada di surga, ada di segala dimensi. Nah sekarang jawab pertanyaan saya, Tuhanmu Tapi berkuasa atas yang mati kematian itu tidak? siapa? Yang mati itu tadi siapa? Tuhanmu berkuasa atas kematian tidak? Enggak, tadi yang mati itu tadi siapa? Ya Tuhan. Jawab dulu pertanyaan saya, Tuhanmu Ya berkuasa Allah, atas kematian Tuhanku. tidak? Tuhanmu tadi itu yang mati, Tuhan mati Yang enggak tadi? ofisial, Tuhanmu berkuasa atas kematian tidak? Enggak nyambung si Mikana ini loh. Jawab dulu, Tuhanmu berkuasa atas kematian tidak? Sekarang mati enggak Tuhanmu tadi? Selama Jawab dulu, 3 hari. Tuhanmu berkuasa atas kematian Udah tidak? kayaknya udah. Oke lah Mikana, Iya, karena Tuhan. kamu pun istilahnya nggak bisa jawab, udahlah. Ya udah nggak apa-apa, Oke, turun Raya. aja kalau kamu nggak bisa jawab. Oke, Ya. terima kasih ya Mikana, nanti kita lanjut lagi Mikana Ya, ya. sama-sama, Assalamualaikum ya. Mikana, sehat-sehat selalu ya. Iya, waalaikumsalam. Ya.